Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya bisa tolong di on cam biar nampak mukanya. Udah. Ulang kembali lagi. Yang saya hormati DPL saya itu Bapak Ocha Fernandes AFSPD MPD AIPOP dan Guru Pamong dari mata pelajaran Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan SMP Negeri 7 Tualang, yaitu Ibu Deni Nurhandayani SPD dan Bapak Fadil Lukman Arif SPD. Baik, di sini saya akan melakukan ujian PL, mana materi yang akan saya berikan pada murid-murid yaitu tentang kebugaran jasmani. Baik, kita langsung mulai ya anak-anak. Oke, ada yang tahu, ada yang udah tahu apa itu sehat dan bugar? Yuk, yang bisa tahu, Ibu kasih nilai plus. Sebutkan namanya sama kelasnya ya. Oke, nggak ada yang tahu ya. Dikacangin ibunya di sini. Baik, sehat yaitu keadaan sehat secara jasmani, fisik, mental, dan spiritual. Sedangkan bugar yaitu keadaan sehat secara jasmani, fisik, mental, spiritual dengan penuh energi dan penuh semangat. Dan tubuh kita sanggup untuk melakukan aktivitas selanjutnya yang produktif tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Baik, kita langsung masuk ke ruang lingkup olahraganya. Ruang lingkup olahraga itu ada 3. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan, ruang lingkupnya yaitu pertama ada olahraga prestasi, yang dimana kita tahu bahwa beberapa pekan lalu Indonesia atau beberapa negara lainnya mengikuti Olimpiade di Tokyo. Nah, olahraga prestasi ini diperuntukkan untuk seseorang atau atlet yang melakukan latihan dengan tujuan untuk mendapatkan prestasi. Yang kedua itu ada olahraga rekreasi, di mana olahraga rekreasi ini sering dilakukan oleh orang-orang yang aktivitasnya terlalu padat. Oleh sebab itu, olahraga rekreasinya hanya bisa dilakukan pada saat akhir pekan. Nah, selanjutnya itu ada olahraga pendidikan, yang mana olahraga pendidikan ini dikhususkan siswa-siswa atau peserta didik yang ada di sekolah-sekolah tentunya. Jadi di situ guru akan memberikan ilmu berupa apa sih itu olahraga,
secara umum saja gitu. Jadi tidak terlalu mendetail. Nah, kita lanjut ke pendahuluan, yang mana kebugaran jasmani itu disebut dengan physical fitness. Kebugaran jasmani meliputi anatomical fitness, lalu ada psychological fitness, dan kesehatan dan keterampilan. Nah, selanjutnya itu ada komponen kebugaran jasmani. Nah, komponen kebugaran jasmani secara anatomis itu terdiri dari kerangka, persendian, otot, saraf, lalu ada darah, cairan tubuh, perangkat pernapasan, dan perangkat kardiovaskular. Di sini anak-anak udah pada belajar semua kan tentang struktur tubuh manusia. Mic-nya di-on kan, jangan di-mute. Nah, Putriwanti. Jernih. Yang lain, tolong mic-nya di-on kan. Oke. Oke, bisa tenang dulu. Bisa, Bu. Bisa, Oke, Bu. good. Bisa, Oke, Bu. kita lanjut ya. Ibu tanya ulang lagi. Di sini anak-anak udah belajar tentang struktur tubuh manusia kan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Ibu mau nanya nih. Manusia itu bernapas menggunakan apa sih? Hidung. Hidung, paru-paru. Oke. Oke. Manusia menggunakan paru-paru ya pernapasnya. Nah, perangkat pernapasan ini kan kita tahu bahwa saat kita bernapas itu dipengaruhi. Ini tolong di-unmute aja ya. Kameranya aja yang dihidupkan. Oke. Nah, dari syarat ketentuan pada kebugaran jasmani secara anatomis ini, dalam artian tubuh kita bekerja dengan baik. Selanjutnya itu ada komponen kebugaran jasmani secara fisiologis, yang mana syarat ketentuannya itu fleksibilitas atau kelenturan. Yang kedua itu ada kekuatan dan daya tahan otot. Ketiga itu ada fungsi koordinasi saraf. Nah, yang kedua itu ada daya tahan umum atau daya tahan kardiorespirasi. Dan dapat di ketentuan baik 1 dan 2 ini, kesegaran fungsi tubuhnya berfungsi dengan baik. Nah, selanjutnya itu ada tingkat kebugaran jasmani. Tolong bisa di-unmute Kir dan Ali, Rafael. Udah, kita lanjut ya. Tingkat kesegaran jasmani dapat dikatakan rendah apabila kemampuan fisik yang kurang atau tidak efisien. Lalu, emosi yang tidak stabil, mudah lelah, dan tidak sanggup mengatasi tantangan fisik dan emosi. Nah, kita ambil contoh nih, misalnya Alex lagi belajar atau ada di lapangan saat olahraga. Nah, pada saat itu Pak Fadil memberikan sebuah tantangan, misalnya disuruh push up gitu. Tapi Alex tidak bisa nih karena mungkin kelelahan atau udah capek main basket atau main voli tadinya. Oleh sebab itu, Alex tidak menerima tantangan dari Pak Fadil disuruh push up. Oleh sebab itu, temannya si Alex ngejek si Alex gini, masa Alex disuruh push up aja nggak bisa sih? Lalu si Alexnya mudah atau terbawa emosi jadinya. Oleh sebab itu emosi menjadi tidak stabil.
Selanjutnya yaitu ciri dari kebugaran di bawah standar. Yang pertama, menguap di meja kerja. Yang kedua itu mudah cemas dan sedih. Ketiga, perasaan malas dan mengantuk sepanjang hari. Keempat, mudah tersinggung. Dan yang 5 adalah terlalu capek untuk melakukan aktivitas senggang. Di antara kelima ciri-ciri yang Ibu sebutkan, ada nggak kalian merasakan ciri-ciri yang Ibu sebutkan barusan? Ada. Ada, Bu. Oke. Ada, Bu. Nah, itu berarti kebugaran anak-anak Ibu ada di bawah standar. Ya, kita tahu ya bahwa pada saat masa pandemi ini jarang sekali yang olahraga atau bisa dihitung mungkin yang olahraga beberapa kali seminggu. Nah, selanjutnya itu faktor yang mempengaruhi kebugaran. Yang pertama yaitu faktor latihan dan olahraga. Kedua, makanan dan gizi. Ketiga, faktor tidur dan istirahat. Keempat, faktor lingkungan. Nah, kita langsung kuis saja ya. Gimana nih? Siapa yang bisa menjelaskan tentang faktor latihan olahraga, terus makanan gizi, faktor istirahat, lingkungan? Siapa yang bisa menjelaskan hubungan di antara keempat faktor ini? Ayo, ada yang bisa? Yuk, jangan malu-malu ya. Dapat nilai plus loh. Hubungkan di antara 4 faktor yang mempengaruhi kebugaran. Faktor tidur dan istirahat sama faktor latihan olahraga itu, Bu, mempengaruhi kerja otot di tubuh kita, Bu. Oke, siapa namanya? Raya Subastanta, Bu, 91. 91 ya. Oke. Coba hubungkan lagi nih dari keempat faktor tersebut. Jadi jangan satu faktor aja yang dihubungkan. Hubungkan dengan keempat faktornya. Yuk, bisa yuk. Itu udah benar loh tadi. Faktor latihan dan olahraga, Bu, sama faktor lingkungan. Ya, coba dihubungkan lagi keempat dalam satu kalimat gitu. Keempat faktor itu menghubungi kebugaran jasmani. Ayo. Ayo dong, jangan senyum-senyum aja. Ini ngapa nih senyum-senyum nih? Lapar atau apa nih? Ini juga mukanya baru bangun tidur semua ya? Udah pada mandi kan? Udah, Bu. Ya, Bu. Yang jawab kok dikit nih. Yang lain pada belum mandi ya? Udah, Bu. Udah, Bu. Udah, Bu. Mandi, Bu. Oke. Tadi siapa nih yang menjawab tadi namanya? Rai, Bu. Oke, Rai. Oke, karena diam aja Ibu lanjutkan ya. Jadi, faktor yang mempengaruhi kebugaran di antara 4 ini, kita hubungkan nih. Faktor latihan dan olahraga. Seseorang atau seorang atlet melakukan olahraga atau aktivitas yang secara rutin. Itu membutuhkan makanan dan gizi. Kenapa? Karena pada saat ia mengeluarkan energinya, energi yang ada dalam tubuh seperti lemak, protein, itu kan habis tuh. Nah, jadi ia membutuhkan lagi asupan gizi untuk memasukkan ke dalam tubuh agar asam laktat yang ada pada ototnya itu berkurang dan lelahnya yang tadi pada saat latihan itu pulih kembali. Nah, berhubungan dengan faktor tidur dan istirahat. Kalau orang olahraga, terus makanan gizinya masuk, tapi nggak istirahat. Misalnya dia malah melanjutkan dengan main games atau buat TikTok. Nah, dia pulihnya akan tidak terlalu cepat gitu. Selanjutnya itu ada faktor lingkungan, di mana faktor lingkungan ini mempengaruhi proses pemulihan pada seseorang yang melakukan aktivitas tersebut. Oke, itu di-unmute dulu, Dek, speakernya. Itu suara obat nyamuk atau apa ya?
Selanjutnya itu kita masuk ke komponen kondisi fisik, di mana kondisi fisik tubuh seseorang itu ada 8 menurut Mbak Firman tahun 2019. Yang pertama itu kekuatan. Nah, kekuatan ini berasal dari otot, latihan-latihan secara rutin. Nah, untuk koordinasi itu berasal dari dari otak. Nah, selanjutnya itu ada kelenturan, otot yang terus dilatih secara rutin. Untuk keseimbangan juga. Nah, keempat itu ada daya tahan, lalu ada kelima power, kecepatan, dan kelincahan. Oke, kita langsung masuk ke komponen-komponen latihan ya. Di sini ada volume, frekuensi, intensitas, densitas, recovery, interval, durasi, set, dan repetisi. Kita nggak akan membahas ini secara dalam. Kita langsung saja masuk bentuk aktivitas latihan. Nah, di gambar-gambar sini ada yang udah pernah melakukan nggak anak-anak Ibu? Pasti pernah, Bu. Iya, apa tuh Hesti? Pernah yang coba kekuatan push up itu, sit up pernah, kayang, sprint pernah, terus jongkok berdiri itu power, koordinasi keseimbangan, salteran juga pernah, Bu. Ini Ibu penasaran nih dengan yang nggak bersuara nih, Dikiana, Kalisa, Kiki. Mana suaranya? Bisa tolong bersuara sebentar? Halo, Dikiana. Bisa. Ya, Kiki. Di sini jaringannya lagi nggak bagus. Oh, nggak bagus. Oke, nggak apa-apa. Diki nih mana? Halo Diki, dengar Ibu. Untuk kekuatan kita ada latihan push up, plank, lalu daya tahan yaitu blick test. Terus kelenturan ada kayang, kecepatan melakukan sprint 50 meter. Untuk power kita bisa melakukan squat, lalu koordinasi dan keseimbangan berdiri pada satu kaki. Sedangkan kelincahan yaitu kita bisa melakukan T-test atau shuttle run, yaitu lari bolak-balik. Mau nanya, Bu, Iya, apa tuh Yola? lain dari bentuk aktivitas latihan ini, ada lagi nggak, Bu, yang bentuk lainnya gitu, contoh lainnya? Oh, ada. Untuk latihan daya tahan, nih misalnya kita bisa bersepeda secara jarak jauh. Untuk kekuatan itu banyak ya, ada kekuatan perut, terus kekuatan otot lengan, otot paha. Nah, untuk otot perut selain push up, kita bisa melakukan sit up. Nah, latihan-latihan yang Ibu sebutkan menurut gambar yang di sini itu bisa kamu lakukan di rumah masing-masing dan tidak perlu mengeluarkan biaya. Alat-alatnya juga seadanya saja. Jadi kamu bisa melakukan latihan secara setiap hari. Nggak perlu ke tempat fitness. Jadi efisien lah. Untuk selanjutnya, Yola, ada lagi yang mau dipertanyakan? Tidak, Bu. Oke, nampaknya ini udah pada lapar semua ya. Sekarang kita masuk ke bagaimana sih latihan kebugaran di masa COVID-19. Ini dia. Untuk di masa COVID, tentunya kita mau olahraga yang tidak perlu kumpul-kumpul dengan banyak orang ya. Contohnya seperti apa sih Bu olahraga yang aman yang bisa dilakukan di rumah? Nah, olahraganya bisa kita lakukan seperti yoga. Lalu ada senam irama, atau senam lantai. Terus bisa kita melakukan latihan otot, sekedar gerak-gerak untuk memanaskan atau pemanasan badan gitu. Atau peregangan-peregangan yang bisa kamu lakukan di belakang rumah. Itu dia latihan yang
atau olahraga yang bisa kamu lakukan selama masa COVID-19 agar tidak perlu kamu lakukan di luar rumah yang berkumpul dengan banyak orang. Sampai sini udah paham semua ya? Paham, Bu. Oke. Nah, ini untuk latihan atau olahraga menurut WHO. Mulai dari umur 6 sampai 17 tahun, itu WHO menyarankan olahraga selama 60 menit. 60 menit sehari dengan intensitas sedang. Untuk usia kelompok 18 sampai 64 tahun, itu melakukan latihan 50 menit minimal. Nah, untuk usia 64 tahun, disarankan untuk melakukan latihan kekuatan otot dan keseimbangan. Kenapa, Bu? Karena orang semakin tua, itu keseimbangannya mulai berkurang.